Emperor AGS semi auto tabung 460 cc. Ini semi auto dari AGS Emperor ya, yang lumayan banyak penggunanya, banyak peminatnya, dan memang untuk pengerjaan juga ini bagus. Dia kualitasnya bagus, dia pengerjaannya full CNC gitu kan. Makanya mungkin banyak jadi banyak peminat karena memang kualitasnya bagus. Selain itu, yang menurut saya pribadi, ini semi auto yang powernya masih terjaga, akurasinya jadi masih terjaga juga, powernya masih kencang walaupun semi auto, karena biasanya semi auto itu kan eh, penggunaan anginnya dibagi dua, yaitu satu untuk meniupkan mimis atau pelurunya itu sendiri, lalu dibagi dua anginnya untuk mengembalikan posisi hammer ke belakang melalui sistem blowback yang diterapkan pada si unit senapannya. Nah, untuk unit Emperor AGS ini dia optimal ya untuk konsumsinya. Jadi walaupun angin harus dibagi dua untuk meniup atau melemparkan peluru dan untuk mengembalikan hammer melalui sistem blowback, walaupun seperti itu dia optimal, jadi powernya masih kencang, masih bagus begitu, masih oke untuk powernya masih besar seperti itu ya. Nah, ini kesempatan video kali ini kita mau coba merangkai atau merakit unit Emperor semi auto. Kebetulan ada konsumen yang mengharuskan pengiriman melalui pesawat. Jadi kalau melalui pesawat ya otomatis pengiriman harus dirilis seperti ini, dan nanti diperlukan tutorial atau cara perakitan dari unitnya. Oke, jadi jelaskan dulu. Di sini ada chamber setnya seperti ini ya. Dia full CNC pengerjaannya, lalu dia sistem penggunaannya dia bisa semi auto dan bisa manual, satu kali potong, satu kali shoot, seperti itu. Ini nanti pengirimannya seperti ini untuk chamber setnya, trigger dan engsel lipatnya terpasang seperti itu. Kecuali mungkin nanti manometer kita lepas supaya lebih safety saat pengiriman. Untuk tuas kokangnya terpasang, untuk tuas cancel kokangnya dilepas. Seperti itu. Selanjutnya ini ada power set, hand grip genggam dan juga grip segitiga. Lalu ini ada rel peninggi untuk teleskop. Ini rel bawah untuk tripod dan juga memasang grip segitiga. Lalu di sini ada cincin. Lalu ini saya juga kurang tahu ini fungsinya untuk apa. Nanti dia pemasangannya di sini. Apakah untuk pembatas saja atau gimana, saya juga kurang tahu masalah fungsinya. Cuman dia posisinya nanti di sini. Tidak tahu ini untuk apa fungsinya. Nanti kita pasangkan aja. Lalu di sini ada tuas cancel kokang. Lalu ini untuk cover. Untuk cover ini ya untuk fungsinya mungkin untuk selain untuk menutup sistem blowbacknya itu, dia juga menambah tampilannya yang lebih lebih khas gitu. Jadi ciri khas dari si Emperor AGS ini adalah cover dari blowbacknya. Lanjut ini ada serobongnya dicolok sedemikian rupa untuk mendukung sistem blowback. Lalu ini ada tabung 460 cc. Ini ada tutup dari serobongnya yang sudah di custom sedemikian rupa sehingga si anginnya itu nanti sebagian untuk meniupkan mimis, sebagian untuk mengembalikan ke hammer. Makanya di sini ada seal o-ring supaya angin tidak bocor. Nanti posisinya di sini seperti itu ya. Lalu ini tutup tidak teredam ya. Selanjutnya serobong. Selanjutnya ini ada laras yang sudah bentuk di custom seperti ini bentuknya, dan ini ini ada shock nanti untuk menahan per. Lalu ini untuk sistem blowbacknya, nanti kalau diperhatikan di sini, nah di dalam sini ini ada lubang sebenarnya untuk mengembalikan angin, untuk mendorong kembali hammer ke belakang melalui sistem blowback tadi ya. Nah, ini mungkin bagian-bagian untuk blowbacknya ini. Jadi ada part-partnya tuh yang harus diperhatikan nanti saat pemasangan. 1, 2, 3 ya seginilah kurang lebih untuk sistem blowbacknya. Itu bagian-bagian yang difungsikan untuk sistem blowbacknya itu tadi. Oke, kita sampaikan dulu mungkin ya. Spare part lain. Kita mulai perakitan. Cek dulu. Untuk perakitan awal untuk Emperor AGS semi auto ini mungkin yang paling utama dulu ya. Yang paling utama dulu untuk sistem semi otomatisnya, semi otomatiknya, sistem blowbacknya. Jadi yang pertama harus kita pasangkan, mungkin ini kita sampingkan dulu, adalah as untuk menyambung untuk mengendalikan hammer dia fungsinya. Nah, nanti di sini ada baut ya, satu pemasangan dilepas dulu, atau mungkin dilepas dulu aja lah supaya lebih enak pemasangannya. Oke, selanjutnya masuk, nanti ada lubang di sini. Ini ada lubang di sini, masuk si as yang sudah dilengkapi drat itu. Nanti cari yang posisinya enak aja lah. Yang penting ini harus masuk dan dikunci nantinya. Oke, ini masukkan. Terserah segimana, mau full mau tidak juga nggak apa-apa. Yang penting ini masuk dulu lalu dikunci. Kalau mau dilihat sih ini ada bekas baut ya, ada bekas pengunci, nanti dari lubang sini juga terlihat bekasnya, dratnya ada bekas pengunci. Kalau di intip itu ada bekas lubang bekas bautnya. Oke, kita pasangkan baut penguncinya supaya lebih kuat aja, supaya lebih support untuk blowbacknya. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita pasangkan. Nah, ini penting nih, ini harus diperhatikan pemasangannya serta jarak antara yang nanti kita perhatikan ya. Oke, kita kesampingkan dulu ini covernya, kita kesampingkan dulu. Oke, sepertinya. Kita pasangkan, ini mungkin bisa dikatakan part yang paling utama untuk blowbacknya. Nah, pemasangannya nanti ini posisinya seperti ini, kurang lebih seperti ini ya nanti pemasangannya. Dan nanti diukur jarak antara larasnya dengan chamber. Nanti ini posisikan nih. Ini di sini ada garis terakhir nih. Ini harus nempel di chamber bagian luar. Selanjutnya, yang bagian depan ini harus bagian depan ini harus ada di sini posisinya nanti. Jadi pemasangan ini harus pas jaraknya. Jadi bisa dikatakan seginilah nanti kurang lebih untuk pemasangannya. Posisinya nanti seperti ini ya, seperti itu ya. Jaraknya nanti kita ukur secara manual. Jadi yang penting ini kita pasang dulu, nanti kita atur jaraknya, kita sesuaikan jaraknya, yang posisinya juga kita pastikan atau kira-kira harus pas lah. Tidak boleh jauh, tidak boleh tidak boleh terlalu renggang, tidak boleh rapat, juga harus bergerak nantinya. Jadi ini kita pasangkan, kita ukur, nanti lihat dari sini harus nempel di sini. Kita buka dulu single shotnya ya, lupa, supaya lebih mudah pemasangan blowbacknya. Oke, dan posisikan kembali di free ya untuk posisi kokangnya. Nah, ini pastikan garisnya nempel di badan chamber, lalu pastikan bagian ini nempel juga nih. Oke, pastikan bagian ini nempel juga seperti ini nanti posisinya ya. Posisinya seperti ini nanti. Ini berarti kurang lebih sudah pas. Kalau sudah pas, boleh kita rangkai dulu untuk pernya. Jadi ini nanti posisinya, ini posisinya laras masuk dari sini dari depan.
kelihatan ya, masuk dari depan. Sorry sebentar, penyesuaian kamera. Dan ini kalau diperhatikan ini nggak ada seal ya, ini bukan tidak ada, tapi ini tadi putus saat melepas. Nanti kita pasangkan seal. Ini hanya tutorial pemasangan saja. Masuk dari depan, oke? Masuk ya, masuk dari depan. Dan jangan terlalu masuk full. Atau mungkin kita lihatkan dulu. Selanjutnya selain ini yang harus diperhatikan juga, selain ini nempel di dinding chamber di sini. Pastikan ini nih, cowok pada laras ini yang paling depan nanti bisa terlihat di chamber di lubang pengunci laras yang paling depan. Pastikan seperti itu karena untuk mendukung transfer anginnya nanti, karena kan ini di atas berarti nanti untuk mengunci, selain untuk mengunci, untuk mendukung support lubang transfer, karena kalau posisi lubang transfernya tidak pas dengan lubang ini ya anginnya terpendam nantinya gitu kan. Jadi pastikan posisi ini cowok baut yang ini ada di sini ya, di baut di lubang baut pengunci laras yang bagian depan. Oke. Dan tidak lupa ini dikeluarkan dulu ya, yang belakang dilonggarkan saja, cukup dilonggarkan, atau mau dilepas keseluruhan boleh supaya lebih enak dan santai pemasangannya. Seperti itu. Oke, balik lagi ke pemasangan. Dan ini perhatikan, ini ada sealnya jangan sobek ya, sealnya jangan sobek. Pastikan lagi diukur lagi takutnya rubah, karena kalau posisinya rubah nanti blowbacknya tidak bekerja optimal ya. Dan ini kurang masuk dikit. Nah ini oke banget nih posisinya, garis ini nempel ke body chamber paling depan, lalu bagian depan juga ini nempel nantinya ya, seperti ini nanti posisinya. Masuk laras dari depan sini ya, masuk laras dari depan sini. Dan yang penting nanti muncul di sini aja. Setelah muncul dari sini kita masukkan pair, dan ini untuk penahan pairnya supaya tidak supaya tidak belok-belok pairnya nanti. Ini pemasangannya memang agak sulit juga karena saya pribadi belum menemukan cara pasang yang paling enak lah, kira-kira seperti itu. Jadi ini bisa dikatakan pemasangan yang memaksa. Masangnya maksa banget gitu, seperti ini ya nantinya kurang lebih. Nah setelah ini masuk, nah tarik ke belakang, lalu masukkan shock pengunci pairnya. Ini pastikan ada di garis paling belakang ya. Nah, shocknya ini ada di garis, bisa ditahan seperti ini nantinya. Nah, ini dikunci aja dulu salah satunya atau mau dua-duanya boleh, karena nanti ini harus disesuaikan kembali. Yang penting ini terpasang dulu aja, terkunci dulu. Yang penting terkunci dulu. Oke, salah satu aja, karena ini ada dua baut ya, ada dua pengunci baut. Salah satu aja dulu terpasang, lalu selanjutnya kita tarik larasnya ke depan, tarik, gitu kan, tarik. Lalu, sorry salah. Jangan dulu dikunci guys, lupa. Longgarkan dulu aja, tapi jangan sampai lepas. Kita tarik larasnya, lalu kita posisikan masuk ke dalam lubang laras. Si larasnya masukkan ke dalam chamber, seperti itu ya. Bisa diposisikan nantinya. Nah gitu ya. Nanti ini masuk. Nah ini udah masuk larasnya, udah oke, enak. Nah seperti yang dikatakan tadi, pastikan coakannya terlihat di lubang baut bagian depan, yang paling depan. Setelah masuk laras, kita kunci larasnya menggunakan dua baut. Ini untuk laras boleh langsung dikencangkan saja, dikunci ya. Ini tidak terlalu kencang saya pemasangannya karena untuk tutorial saja. Karena ini akan direcah lagi, akan dicopot-copot lagi untuk keperluan pengiriman. Oke, seperti ini ya. Seperti ini, pemasangannya sudah seperti ini. Lalu boleh kita coba nanti kokangnya naikkan. Nah, udah nyangkut. Nah, yang penting bisa bermain dulu seperti ini kurang lebih nantinya ya. Oke, ini udah bisa bermain untuk blowbacknya. Oke. Dan hammer juga sudah nyangkut. Karena hammer tidak dilepas, jadi nggak perlu dioprek. Drill tidak dilepas ya. Nah, ini udah oke. Sip. Blowback sudah berfungsi, sudah bisa beroperasi ya. Oke. Selanjutnya mungkin kita pasangkan dulu serobong, bisa sekarang atau nanti. Tabung juga bisa, kayaknya tabung aja dulu deh. Tabung aja dulu kita pasangkan. Serobong kita tinggalkan dulu. Pemasangan tabung ya seperti biasa aja. Dan untuk pemasangan tabung jangan lupa dikasih minyak ya, supaya tidak cepat aus beratnya. Dan kalau ada yang seret-seret ini jangan dipaksa, diposisikan. Oke, posisikan yang baik supaya muternya aman. Oke, seperti ini ya. Kalau terasa kurang minyak, kasih minyak lagi boleh. Pemasangan tabung cukup pakai kekuatan manual aja, pakai tangan manual aja, tidak perlu menggunakan alat. Sekencang tenaga tangan aja untuk pemasangan tabung ini. Seperti itu ya, sudah rapat dan dipastikan kencang menggunakan kekuatan tangan. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita pasang serobongnya dulu ya. Dan saat pemasangan serobong, saat ditutup menggunakan serobong ini, pastikan ini masih longgar, jangan dulu dikunci karena ini nanti harus diposisikan. Dan untuk mempermudah pemasangan dan untuk menjaga kinerja dari si blowback ini supaya tetap optimal, jangan lupa dilumuri minyak ya. Lumuri minyak secukupnya, yang penting semuanya terbasahi oleh minyak. Dan masukkan serobong dengan posisi yang ada coakan ini di belakang, nanti posisi coakannya di sini ya. Masuk dari depan, pastikan pemasangannya lurus. Ini agak seret memang karena dibuat sangat ngepas, makanya harus dibantu pakai minyak. Pakai minyak supaya sealnya juga tidak sobek, dan untuk perawatan juga. Oke, ini agak seret memang. Nah, seperti itu ya. Oke, sorry lagi. Seperti itu, ini udah masuk ya. Udah masuk, lalu ini baut ini nih, yang ada kepalanya ini dilepas saja, bautnya dilepas dulu untuk penyesuaian posisinya nanti. Dilepas dulu aja. Dan lalu kita masukkan. Mungkin sebelum dimasukkan serobongnya kita posisikan dulu posisi lubangnya nanti. Posisikan dulu lubang bautnya ini supaya bisa masuk nanti antara lubang ini dan lubang yang di shock ini. Oke, masukkan. Mantap, masuknya. Boleh kencangkan atau bila perlu diposisikan ulang ya. Setelah masuk serobong kita kunci. Kita posisikan ulang kalau agak susah. Mungkin ini bisa dilonggarkan. Itu ya.
Kalau susah jangan dipaksa, takut dekatnya rusak. Harus diposisikan aja yang penting ya. Nah, oke. Kalau susah jangan dipaksa, posisikan lubang center ada di tengah. Selanjutnya kita lanjut dikunci untuk serobong dan shock ini. Sebenarnya ini tidak, oh ya, mengunci ya. Sebenarnya ini selain untuk mengunci serobong, juga untuk mengunci shock ya. Untuk mengunci shock ke laras. Ada dua baut ya, yang satu ada kepala, yang satu tidak ada kepala. Oke, ini bagian yang penting, bagian utama dari unit Emperor sudah terpasang, blowbacknya sudah terpasang. Kita coba dulu mungkin. Oke, tertarik ya. Oke, blowback sudah terpasang, sudah berfungsi, sudah bisa beroperasi. Selanjutnya kita pasang bagian-bagian yang lainnya. Oke, kita pasangkan apa dulu? Mungkin rel bawah dulu kita pasangkan. Ini, sorry, ini untuk rel bautnya tidak dilepas ada di sini ya, dan ini posisi seperti ini. Pasangkan aja. Di bagian bawah chamber sudah ada lubang juga. Lalu kita kunci. Kedua bautnya kita kencangkan. Kalau lancar berarti posisinya sudah pas. Oke, ini boleh kunci dikencangkan. Selanjutnya kita pasangkan klip segitiga. Kita pasang dari depan. Ya. Di posisi paling belakang dan pastikan corakannya masuk ya. Bautnya masuk. Lalu dikunci. Oh, sorry. Oke, kita masuk. Selanjutnya mungkin kita pasangkan cincinnya terlebih dahulu. Pemasangan cincin jangan dulu dikencangkan karena nanti cincin berfungsi sebagai pengunci dari covernya. Nah, di sini cincin ada colakannya nih. Oke, di sini cincin ada colakannya. Ini posisinya nanti masuk covernya ke sini nih. Jadi posisinya masuk ini. Nah, gitu ya. Ini udah ada bekas apa ya? Tandanya pakai isolasi hitam. Jadi posisikan aja di situ. Tapi nggak perlu terlalu kencang pemasangannya. Penguncinya ada di sini satu di bawah. Seperti ini ya. Ini model cincinnya cukup unik. Lucu. Nah, oke, seperti ini. Selanjutnya untuk pengunci cincin juga ada di depan sini. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya, oh ya, ini kita pasangkan untuk penutup serobong. Penutup serobongnya kita pasang dan ini dipastikan bisa dicek di sini ada seal ya. Ini ada seal. Pastikan pemasangan part atau bagian ini harus kencang dan sealnya jangan sampai sobek. Kasih minyak dulu boleh supaya tidak bocor. Makanya harus kencang dan tidak boleh sobek. Boleh dibantu menggunakan satu alat atau apapun supaya pemasangannya pasti kencang agar tidak bocor. Anginnya dari celah ini. Ini tutup berat untuk redam. Nah, udah oke. Terpasang. Oke. Selanjutnya kita pasangkan apa? Hand grip boleh kita pasangkan dulu. Untuk pegangan juga supaya lebih nyaman. Untuk baut hand grip ini untuk kuncinya menggunakan kunci L berukuran 5 mili ya. Jadi siapkan aja kunci yang besar untuk pemasangannya. Oke, terpasang. Tutup lagi boleh. Lalu kita pasangkan bagian yang tidak diketahui ini untuk apa. Posisinya ada di sini, kita pasangkan aja sesuai bawaannya. Mungkin ini untuk mengunci mengunci engsel lipat ya. Walaupun nggak perlu juga sih sebenarnya pakai yang ini. Saya masih tanda tanya ini. Mungkin teman-teman ada yang tahu fungsinya untuk apa, boleh komen ya. Pemasangannya pun sesimpel itu. Langsung kencangkan saja. Mungkin untuk pembatas mungkin ya, pembatas engsel atau apalah, engsel lipat. Kencangkan, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita pasangkan, ini rel gampang lah ya, untuk pemasangan rel. Dilonggarkan aja atau boleh dilepas semuanya ini 4 baut lalu nanti masuk dari depan ataupun dari belakang digeser, di slide gitu. Selanjutnya pemasangan popor. Kencangkan, masukkan, putar, lalu posisikan dan sambil dikencangkan ya. Tuh. Ini pengencangannya seperti itu lah. Ini sebenarnya bisa pengencangan ini bisa pakai ini ya. Nah, gitu. Nanti diposisikan aja dan dikencangkan. Selanjutnya, oke, unit ini udah oke sih, udah berfungsi, ini udah bisa kalau misalkan di sana sudah bisa difungsikan, sudah bisa dipakai nembak. Oke, selanjutnya untuk pemasangan cover mungkin harus diperhatikan, nanti bagian depan harus masuk ke dalam colokan yang ada di cincin. Ya, masuk dalam sini. Seperti itu. Nah, ini cincinnya kurang ke depan nih, makanya posisi lubangnya tidak pas. Makanya cincin tadi jangan dulu dikencangkan. Jadi ini longgarkan aja dulu. Longgarkan dulu dua baut atas dan bawah. Bahkan posisikan cincin sejauh mungkin juga nggak apa-apa. Yang penting lubang ini ada pas nih. Lepas nyantar semuanya nih. 3 lubang baut pengunci, cover, variasi dari unit Emperor. Ada 3, 1, 2, 3. Semuanya harus center pemasangannya.